Tetapi apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Apa yang membedakan? 5 gadis bodoh bangkit. Bahasanya revive. Mereka revive. Tetapi no reformation. Tapi tidak ada reformasi. Oke, puji Tuhan. Mari kita buka di dalam buku Matius pasal yang ke-25. Ada 5 gadis yang bodoh dan 5 gadis bijaksana. Alkitab katakan mereka bawa apa? Mereka bawa pelita. Dan di dalam Alkitab, buku Mazmur 119 ayat 105. Pelita melambangkan apa? Firman. Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Dan dikatakan 5 gadis bijaksana bawa pelita dan 5 gadis yang bodoh juga bawa pelita. Berarti 5 gadis bodoh belajar firman Tuhan atau tidak? Belajar, bukan belajar saja. Mereka punya pelita juga pasti bersinar. Di dalam buku Matius pasal 5 ayat yang ke-14 dan 16 dia bilang apa? Kamu adalah terang dunia. Kalau pelita itu nyala berarti mereka jadi terang atau enggak? Kalau mereka jadi terang berarti mereka mengabarkan Injil atau tidak? Mereka mengabarkan Injil. Nah sekarang dengar baik-baik. 5 gadis bodoh bawa pelita, berarti 5 gadis bijaksana juga bawa pelita. Nah yang saya mau katakan di sini adalah 5 gadis bodoh, 5 gadis bijaksana membawa pelita. Apa yang membedakan antara 5 gadis bodoh, 5 gadis minyak? 5 gadis bodoh tidak membawa persiapan minyak, sementara 5 gadis yang bijaksana membawa persiapan minyak. Pertanyaan saya di sini adalah apa arti minyak dalam Alkitab? Roh Kudus. Namanya minyak itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus bisa dipinjamkan? Tidak bisa dipinjamkan. Roh Kudus itu adalah hubungan pribadi masing-masing orang dengan Tuhan. Dan ingat baik-baik, Roh Kudus tidak bisa bekerja dalam diri orang yang berpikiran negatif. Gak akan pernah bisa. Makanya kalau baca buku Filipi 4 ayat yang ke-8, di situ dibilang semua yang benar, semua yang mulia, semua yang suci, semua yang manis didengar dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Artinya, once sekali kita berpikir negatif, kita blok Roh Kudus itu. Dan teman-teman sekalian, perhatikan baik-baik. 5 gadis yang bodoh. 5 gadis yang bodoh, saya yakin mereka mengeluh. Diceritakan dalam perumpamaan Matius pasal 25, berapa yang tidur? 5 gadis yang bijaksana yang tidur? Semua? Oh, semua. Akhir zaman, pada akhirnya umat-umat Tuhan, 5 gadis bijaksana akan tidur. Dan tidur yang dimaksud bukan tidur jasmani. Yang dimaksud adalah tidur rohani. Itulah sebabnya buku Matius pasal yang ke-25 menceritakan bahwa sebelum Yesus datang, 5 gadis bijaksana yang disebut bijaksana pun tidur. Apa yang membuat mereka bangun? Teman-teman dengar baik-baik. Yang membuat 5 gadis bijaksana, 5 gadis bodoh bangun oleh karena apa? Itu ada seruan. Dan seruan itu adalah seruan tengah malam. Kenapa tengah malam, teman-teman? Baca dalam Christ Object Lesson mengenai perumpamaan Tuhan Yesus. Malam ini melambangkan dosa. Dan dosalah yang menyebabkan banyak umat Tuhan tidur di akhir zaman. Mereka mendapat seruan itu tengah malam. Mendengarkan seruan itu tengah malam. Dan saya percaya seruan itu tidak bisik-bisik. Seruan itu pasti nyaring. Amin. Pertanyaan saya, di manakah di dalam Alkitab yang dikatakan ada seruan nyaring? Hanya perkabaran 3 malaikat. Jadi teman-teman, kalau mau rohani kita bangun, rohani kita bangkit, tolong pelajari perkabaran ini. Anda akan, saya yakin, akan tidur secara rohani kalau tidak dengar perkabaran ini, tidak pelajari perkabaran ini, bahkan kalau sudah tahu, pada akhirnya tidak hidupkan dalam kehidupan kita. Maka saya putuskan agar kerohanian saya akan tidur. Teman-teman,
Tapi ingat baik-baik, yang bangun 5 gadis bijaksana saja. Oh, 5 gadis bodoh juga bangun. Itulah sebabnya, dengar baik-baik, 5 gadis bodoh dengar seruan itu, 5 gadis bodoh dengar pekabaran itu. Tetapi apa yang membedakan 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? Apa yang membedakan? 5 gadis bodoh bangkit. Bahasanya revive. Mereka revive. Tetapi no reformation. Tapi tidak ada reformasi. 5 gadis bijaksana, mereka dengarkan pekabaran itu. Ada reformasi. Dan teman-teman, pekabaran ini akan sia-sia kalau kalian hanya bangkit saja. Kalian akan bangkit saja, tidak ada reformasi. Kalian dengarkan dan bilang, apa itu? Apa itu? Biar saja itu pekabaran. Saya baru dengarkan. Ada yang bilang, oh iya ya. Tapi setelah 1-2 hari, lemah lagi. Maka sia-sia teman-teman. Kalau tidak ada reformasi, pekabaran ini bisa jadi kalian akan dengar, tetapi posisi saya dan teman-teman akan di posisi 5 gadis yang bodoh.